Halo semuanya, hari ini kita akan mereview pelajaran DBS tanggal 21 Juli 2023. Pembelajaran kita hari ini dimulai dengan Roma 3 ayat 23. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa, artinya semua orang kecuali Tuhan Yesus sudah berada di bawah kategori unrighteousness, lawan dari righteousness. Abraham termasuk dalam kategori ini, unrighteousness. Tapi di Roma 4 ayat 3, Abraham diperhitungkan righteousness. Kita tahu untuk seseorang bisa dinyatakan righteousness itu karena dia sebelumnya righteous. Sama seperti prinsip di mana saat kamu dibilang perempuan, itu karena sebelumnya kamu memang perempuan. Tidak bisa sebelumnya kamu laki-laki lalu dinyatakan perempuan dan seterusnya kamu menjadi perempuan. Sedangkan dalam cerita Abraham kita tahu Abraham dibilang righteousness saat dia unrighteousness. Artinya paling kurang kita tahu Abraham harus sudah righteous sebelumnya untuk bisa dibilang righteousness. Artinya di dispensasi unrighteousness dia righteous. Dia dibilang righteous waktu unrighteousness karena bukan dia yang righteous sebelumnya. Di dispensasi unrighteousness dia, ada yang bukan dia yang righteous, sehingga dia bisa dibilang righteous. Atau bisa dibilang Abraham dinyatakan righteousness karena righteousnya bukan punya dia. Tapi kalau itu punya orang lain dan Abraham yang dibilang righteousness, artinya punya orang itu harus menjadi milik Abraham. Bagaimana caranya yang bukan milik Abraham menjadi milik Abraham? Caranya seperti pernikahan. Sebelum dua orang menjadi satu, mereka bukan satu sama lain milik. Tapi saat sudah dipersatukan, mereka menjadi satu sama lain milik. Di dalam cerita ini, righteousness itu menjadi punya Abraham di saat yang punya righteousness itu menjadi punyanya Abraham dan berdiam di dalam Abraham. Sama seperti pernikahan. Artinya, untuk bisa dinyatakan righteousness, saya tidak bisa menjadi independen. Seakan-akan saya bisa dibilang righteousness tanpa yang punya righteousness. Untuk bisa dinyatakan righteousness, saya harus menjadi satu dengan yang punya righteousness. Sekarang, apa artinya saya menjadi satu dengan kehidupan yang memiliki righteousness? Prinsipnya, saya tidak bisa menghidupkan kehidupan orang lain, karena orang lain itu bukan saya. Artinya, kehidupan yang saya hidupkan adalah dia punya kebenaran dan tidak kesalahan. Saat saya bikin apa yang dia bikin dalam kehidupan saya sedang menghidupkan kehidupan dia. Kenapa bisa saya buat sama seperti yang dia buat? Karena kehidupan di dalam saya adalah kehidupan dia yang menjadi pagar patokan di mind saya. Sehingga kehidupan dia dan saya menjadi mirror. Yesaya 30 ayat 21. Kehidupan yang mau saya copy adalah kehidupan yang memiliki righteousness, yaitu kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus saya mau copy 100%, artinya saya punya bagian untuk bisa reproduce kehidupan itu di dalam saya. Saya punya bagian walaupun saya tidak punya kuasa untuk copy kehidupan itu. Artinya, Yesus yang akan kasih kuasa untuk saya bisa copy kehidupan dia 100%. Dan di saat kehidupan Kristus direproduce di dalam saya, orang lain bisa lihat Kristus di dalam saya tanpa lihat Kristusnya. Artinya, untuk bisa reproduce kehidupan Kristus, saya nggak bisa diam-diam saja tanpa mengambil bagian apapun. Di Zefanya 2 ayat 3, sebelum time of trouble, kita harus bisa temukan righteousness. Dan kalau kita temukan, kita akan di-hide di time of trouble dari murka Tuhan. Kembali lagi ke Roma 4, di Roma 4 ayat 6 dan 7 yang ditekankan adalah berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Dosa diampuni di sacrificial atonement. Artinya orang yang diampuni dosanya belum diluputkan dari dia. Artinya dosa orang itu bisa dikembalikan ke orang itu lagi. Saat persoalan dosa sudah dibereskan di sacrificial atonement, kita masih punya inheritance
dan acquired yang harus di-cover. Dan di-cover dengan darah Kristus atau righteousness-nya Kristus. Dan sementara di-cover, acquire kita di-cleanse. Dengan cara apa acquire kita di-cleanse? Dengan kita gunakan righteousness yang cover kita. 1 Petrus 1 ayat 22. Artinya penting sekali untuk dapatkan righteousness, karena righteousness bukan hanya sekedar mantel yang mengcover kita, tetapi juga kuasa yang menyanggupkan kita tidak melayani daging lagi. Sehingga daging yang tidak dilayani terus-menerus akan lama-kelamaan hilang dan bersih. Di Final Atonement, di Daniel 12 ayat 1, saat Michael stand up, orang sudah bebas dari acquire-nya, walaupun inheritance-nya masih ada sampai nanti di awan-awan diubahkan. Tetapi orang yang sudah di Final Atonement, mereka adalah orang-orang yang sudah dimateraikan. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa digoda lagi. Artinya di Roma 4 ayat 8, diberkatilah orang yang diampuni, di-covered, dan gak dibilang berdosa lagi.